Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga kita dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Shell episode 51 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 20 April 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Shell episode 51 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 50 sebelumnya, kita diperlihatkan terbentuknya ke-10 tim pasukan pemburu iblis, dengan salah satunya adalah tim Hao Chen, yang dinobatkan sebagai tim terkocak nomor 1 di pasukan pemburu iblis, saat masing-masing dari mereka memiliki kemampuan nan unik dan di luar nasar. 你放心，有他俩在。3号猎魔团，团长骑士段1号猎魔团，组团完毕。 Yang mana setelah ke-10 tim resmi terbentuk, sebagai tanda berakhirnya upacara pembentukan tim pasukan pemburu iblis, kenapa Paladin tiba-tiba memunculkan beberapa batu prasasti yang berukirkan nama-nama pahlawan, saat Ankian segera memerintahkan para pejuang tim untuk mengukir nama mereka di batu itu. Yang bahkan kemunculan batu prasasti ini juga membuat seorang bocil tampak penasaran dan menanyakan kepada kakeknya, batu apa itu? Saat si kakek pun menjelaskan bahwa batu prasasti itu merupakan simbol pahlawan yang berukirkan nama-nama tim pasukan pemburu iblis terdahulu yang saat ini sedang berjuang di medan pertempuran melawan para iblis. Yang mana sebelum menjalankan misi, para tim diwajibkan untuk mengukir nama mereka di batu ini, menyebabkan nama di batu itu pun memancarkan sinar cahaya. Dan jikalau sinar nama di batu itu redup, pejuang itu dipastikan telah mokat. Tetapi di sini, si kakek tetap yakin, walaupun nama-nama para pejuang ini telah berguguran, perjuangannya masih tetap melekat di hati mereka. Serta setelah perintah dari Han Qian, Hao Chen mengajak timnya untuk menempelkan tangan mereka di batu itu, diikuti dengan para pejuang tim lainnya. Yang mulai dari sini, Han Qian pada akhirnya meresmikan para tim pasukan pemburu iblis untuk menjalankan misi segenap jiwa dan raga mereka, dengan segera memberikan sedikit wejangan berupa pengobaran semangat di dalam diri mereka, dengan tujuan membuka jalan menuju cahaya. Namun sebelum ending episode 50 ini berakhir, Lin Chen mengajak Han Qian untuk healing sebentar. Namun di sini, Han Qian menolak tawaran dari Lin Chen saat dia disebutkan untuk mencari mentor yang cocok dengan tim unik Hao Chen dengan menyodorkan proposal seorang kesatria penjaga langkah ke-7 bernama Gao Yingji. Yang hal ini pula tak membuat Lin Chen tampak aneh dengan pilihan pejuang langkah ke-7 dari Han Qian. Tetapi di sini, Han Qian berpendapat dengan adanya sosok Gao Yingji sebagai mentor yang mempunyai didikan keras. Paladin dari kuil kesatria itu pun yakin tim Hao Chen akan menjadi tim yang sangat kuat. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Ankian memutuskan untuk memilih Gao Yingji yang merupakan kesatria penjaga langkah ke-7 sebagai mentor tim pasukan pemburu iblis Hao Chen, kini kita akan beralih ke tempat Hao Chen berada. Yang mana setelah berakhirnya upacara pembagian tim pasukan pemburu iblis, Lin Xin yang menyatakan kegirangannya setelah satu grup dengan Hao Chen dan keempat pesaing unik lainnya berinisiatif mentraktir mereka untuk menyantap berbagai hidangan yang sangat lezat di restoran bintang 5. Yang hal ini pun lantas membuat kelima pesaing yang mendengarnya segera setuju dengan ajakan dari pria bertulang lunak itu. Sehingga pada saat yang sama, setelah kelompoknya sudah duduk santuy di meja restoran, Lin Xin segera berdiri dengan senyum tampannya dengan meminta kepada Hao Chen DKK untuk melakukan pengenalan kemampuan masing-masing saat dia mengenalkan dirinya yang merupakan peringkat 1 di kuil penyihir dengan bisa membuat berbagai jenis pil yang dapat membantu seorang pejuang yang memakannya dipastikan dapat melewati langkah kelima dalam waktu 3 bulan. Dan mendengar Lin Xin Mayer membuat pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu 3 bulan, kelompok Hao Chen spontan terkejut terheran-heran, yang diantaranya adalah Sima Xian serta Ying Er, yang saat ini belum menembus langkah kelima, menyebabkan
menyebabkan mereka segera menatap wajah Lin Xin dengan keheranan. Yang bahkan perkataan dari Lin Xin ini juga ditambahi Hao Chen dengan bersaksi bahwa perkataan yang dilontarkan pria bertulang lunak itu bukanlah omong kosong belaka, saat dia memberitahukan bahwa pil itu yang dinamanya pil pengumpulan spiritual memang manjur untuk meningkatkan penerobosan kultivasi seorang pejuang, yang hal ini telah dibuktikannya ketika ia memakannya dan menerobos langkah kelima di tengah kompetisi. Tetapi di sini, si Masian tampaknya kurang yakin dengan pil buatan Lin Xin saat dia menyebut pil buatan pria bertulang lunak itu adalah pil palsu, menyebabkan Lin Xin yang mendengarnya segera tersulut emosi dengan mengejek si Masian yang merupakan seorang pejuang dari kuil pendeta yang sangat cupu dalam menggunakan kemampuan penyembuhan. Hal ini pun lantas membuat pengenalan ini berubah menjadi bulian kemampuan satu sama lain. Saat ini juga diikuti dengan Yuan Yuan serta Ying Er yang ikutan join dalam pembulian ini. Yang pada dasarnya, ketika kelompok Hao Chen saling membuli kekurangan satu sama lain, ini kita akan beralih ke tempat markas aliansi berada. Yang mana setelah Han Qian kembali ke markas umum aliansi, ia segera memanggil Han Yu untuk datang menemuinya. Saat Han Yu segera datang menemui kakeknya itu dan menanyakan tentang hasil pembagian grup tim pasukan pemburu iblis, sehingga pada saat yang sama, mendengar pertanyaan dari Han Yu, Han Qian segera memberitahukan kepadanya tentang pembagian tim pasukan pemburu iblis Hao Chen, yang menurutnya berisikan sekelompok orang dengan berbagai kemampuan unik. Yang hal ini pun lantas membuatnya menjabarkan hasil dari upacara pembagian grup rekan tim pemburu iblis, terutama tim Hao Chen, membuat Han Yu segera mendengarkan dengan penuh perhatian sembari menampilkan ekspresi serius di wajahnya. Serta setelah beberapa menit Han Qian menjabarkan hasil dari upacara pembagian grup rekan tim pemburu iblis Hao Chen, ia menanyakan kepada Han Yu mengenai pendapatnya tentang tim pemburu iblis Hao Chen. Yang hal ini pun lantas membuat Han Yu segera menyuarakan pendapatnya, yang menurutnya tim Hao Chen tidak memiliki sebiji pun kesalahan saat dia merasa cair dan yang lainnya memiliki kemampuan yang bukan kaleng-kaleng, serta juga mempunyai binatang iblis yang memiliki kekuatan yang sangat badas. Tetapi di sini Han Yu masih merasa tim Hao Chen memiliki kekurangan pada aspek penyembuhan saat dia menyebutkan bahwa tim Hao Chen memiliki titik lemah, yaitu si Masian, pejuang dari kuil pendeta. Setelah mendengar pendapat dari Han Yu, Han Qian di sini tampak setuju dengan merasa analisa dari cucunya tampak meningkat setelah dirinya menjadi kesatria pendamping Hao Chen, serta ia juga merasa Han Yu masih meninggalkan satu hal yang belum dianalisa, yaitu dirinya sendiri. Yang hal ini pun membuatnya meminta Han Yu untuk memfokuskan dirinya dalam hal pertahanan dan penyembuhan untuk terus melindungi Hao Chen dengan segenap jiwa dan raganya. Saat Han Yu yang mendengar ini pun spontan terkejut, tetapi karena ia takut terkena gamparan manja dari kakeknya itu lagi karena berusaha melawannya, ia pada akhirnya setuju dengan hal ini. Serta setelah menyarankan hal ini kepada Han Yu, Han Qian pun mengusirnya untuk pergi sembari berpesan kepadanya untuk kembali lagi menemuinya 3 hari kemudian, sebelum pada akhirnya ia memberikan sesuatu benda kepada Han Yu. Yang pada dasarnya, ketika Han Qian menyarankan hal di luar nasar ini kepada Han Yu, kini kita akan beralih ke tempat Hao Chen berada, yang mana setelah kembali ke kamarnya, Hao Chen tampak sangat gelisah dengan terus-menerus memikirkan tim pasukan pemburu iblisnya yang menurutnya terbilang sangat cupu. Tetapi di sini, Hao Chen tidak mau terus larut memikirkan tim IQ 7-nya saat dia memutuskan tidur rebahan, meningkatkan kultivasinya dan memulihkan tubuhnya. Yang pada dasarnya, setelah 4 hari telah berlalu setelah Hao Chen memulihkan tubuhnya, Hao Chen bersama timnya memiliki 2 hal utama yang harus dilakukan, mulai dari pergi ke menara misi iblis di sebelah arena besar aliansi untuk mendaftar sebagai anggota pasukan pemburu iblis, dan juga mengambil hadiah besar aliansi. Serta setelah melakukan 2 hal itu, pada saat yang sama keesokan paginya, Hao Chen secara mengejutkan menerima informasi bahwa dirinya akan bersiap-siap menjalankan sebuah misi sebagai tim pasukan pemburu iblis untuk berpindah ke tempat lain. Akan tetapi sebelum menjalankan misi itu, Hao Chen pun memutuskan untuk menemui gurunya, yaitu Yehua terlebih dahulu saat dia mengetuk pintu kamarnya sebelum masuk dan berlutut di depan Yehua sembari mengatakan guru. Yang hal ini pun lantas membuat Yehua yang melihatnya spontan terkejut terheran-heran dengan menanyakan kepada muridnya itu tentang apa yang terjadi padanya serta apa yang sedang dilakukannya. Saat Hao Chen yang mendengar ini pun segera mengangkat kepalanya, diikuti air mata yang perlahan berlinang di matanya, serta ia juga memberitahukan Yehua tentang kedatangannya ke sini yang hanya bertujuan untuk pamit dengannya dan mengucapkan salam perpisahan.
Sontak saja, mendengar perkataan dari Hao Chen, Ye Hua perlahan menatap wajah tampan muridnya itu, sebelum pada akhirnya ia segera meraihnya untuk memeluknya, serta dengan tawanya, ia terus menyemangati Hao Chen yang dirasanya telah tumbuh dewasa, dengan terus memberikan pujian kepadanya sebagai murid terbaik yang pernah dimilikinya selama hidupnya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk menangis sesenggukan. Akan tetapi Ye Hua yang melihat ini segera menempuk punggung Hao Chen dengan kuat, sembari menyuruhnya untuk menghentikan tangisannya saat dia mengikhlaskan kepergian dari muridnya itu, yang menurutnya hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai tim pasukan pemburu iblis. Serta setelah mengatakan hal ini, Ye Hua segera memegang bahu Hao Chen sembari membuka pintu, sebelum pada akhirnya tanpa basa-basi segera mendorong keluar Hao Chen dari pintu dan menutupnya kembali. Saat hal ini pun lantas membuat Hao Chen segera memunculkan kesuraman di wajahnya, dengan pada akhirnya memutuskan untuk pergi menuju arena besar aliansi. Dan setelah sampai di arena besar aliansi, Hao Chen segera mengumpulkan tim pasukan pemburu iblisnya. Saat dia segera memperkenalkan Han Yu yang merupakan kesatria pendampingnya kepada kelompoknya. Yang hal ini pun lantas membuat Lin Xin kakak yang melihatnya spontan terkejut terheran-heran saat mereka tidak menyangka Hao Chen memiliki seorang kesatria pendamping yang umurnya sedikit lebih tua darinya. Sehingga pada saat yang sama, ketika Hao Chen memperkenalkan Han Yu kepada tim pasukan pemburu iblisnya, Han Qian di arena besar aliansi segera mengumumkan kepada ke-10 tim pasukan pemburu iblis bahwa masing-masing dari mereka akan memiliki satu mentor untuk membimbing mereka selama 3 bulan sebelum menjalankan misi. Serta setelah mengumumkan hal ini, Han Qian segera memanggil ke-10 mentor yang merupakan pejuang dari langkah ke-7 dan ke-6. Saat salah satu mentor yang memiliki badan tegap serta goresan di wajahnya segera menuju ke arah Hao Chen sembari memperkenalkan dirinya yang bernama Gao Yingji. Serta setelah memperkenalkan namanya, Gao Yingji memberitahukan kelompok Hao Chen bahwa dirinya akan menjadi mentor mereka selama 3 bulan ini sebelum mereka menjalankan misi sebagai tim pasukan pemburu iblis. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 51 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.